Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam sehat, salam jumpa kembali dalam renungan harian yang setia menyapa kita. Di hari ini kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, kita mau mendengar ayat renungan hari ini menjadi pegangan kita menjalani kehidupan ini. Tapi sebelumnya kita berdoa, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, Allah sumber segala kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang kami boleh sambut ini di dalam kesehatan dan juga dalam pengharapan. Kami mau mendengar firman-Mu. Berkatilah kami dan berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku kebenaran, dan bertindak dengan benar adalah hal yang mutlak bagi orang percaya. Sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang beriman, apakah yang dapat kita berikan? Apakah respon yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Yang Tuhan harapkan daripada kita adalah hidup dalam kebenaran. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Sebab kamu telah dibeli, kamu telah diselamatkan. Kamu telah diangkat Tuhan dari dosa-dosamu. Kamu dipanggil untuk memuliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan hidupmu, dengan waktumu, dengan apapun yang kamu boleh lakukan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya, apakah yang menjadi ciri dan apakah yang menjadi cara hidup orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan? Paulus berkata, orang yang diselamatkan Tuhan haruslah berikat pinggang kebenaran di dalam Efesus 6 ayat yang ke-14. Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan adalah mereka yang senantiasa hidup dengan berikat pinggangkan kebenaran, yang hidup dengan senantiasa berpegang kepada kebenaran, yang hidupnya menunjukkan kebenaran, yang cirinya adalah hidup di dalam kebenaran. Itu menjadi tanda, itu menjadi ciri mereka-mereka yang percaya kepada Tuhan dan yang mempercayakan kehidupannya di tangan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan ini, ada banyak orang yang merenung dalam kehidupannya dan bertanya, aku melakukan kebenaran tapi aku dibenci. Aku mengatakan kebenaran tapi orang kemudian menjauhi aku. Aku berkata kebenaran kemudian orang melakukan hal yang tidak baik kepadaku. Aku berusaha untuk melakukan yang benar tapi kemudian aku kehilangan banyak hal di tengah-tengah kehidupanku. Sehingga kemudian orang seolah-olah menjadi sebuah kerugian untuk melakukan sebuah kebenaran. Lalu apakah benar demikian? Firman Tuhan hari ini ingin menguatkan kita, ingin membaharui kehidupan kita,
ingin membaharui pemahaman kita. Kalau selama ini ada banyak orang menyesal melakukan kebenaran, karena kebenaran yang dia lakukan seolah-olah mendatangkan kerugian, mendatangkan keburukan dalam kehidupannya. Tapi firman Tuhan hari ini berkata berbeda. Setiap orang yang melakukan kebenaran, yang mencintai kebenaran, dia akan memperoleh berkat dalam kehidupannya. Dia akan memperoleh kedamaian di dalam kehidupannya. Dia akan memperoleh ketenangan dalam kehidupannya. Dan dia akan memperoleh keselamatan di dalam kehidupannya. Amsal 12 ayat 21 berkata, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, bertindak benar, berkata benar, melakukan kebenaran tentu saja akan mendatangkan resiko di dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan dibenci, mungkin kita akan dijauhi. Tapi ada janji Tuhan yang besar bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran. Mereka akan hidup dalam damai. Mereka akan senantiasa tenang di dalam kehidupannya. Mereka akan senantiasa diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu tidak ada kesia-siaan dalam kebenaran. Tidak ada hidup yang benar yang akan berakhir dengan sia-sia. Dan tidak akan ada kerugian bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Karena itu, sebagai orang yang hidup dengan percaya kepada Kristus dan hidup diselamatkan oleh Kristus, marilah setiap orang di antara kita berusaha membuat kehidupan kita senantiasa di dalam kebenaran Kristus. Sebagai manusia kita memang lemah, tapi firman Allah bekerja untuk mengingatkan kita, senantiasa membaharui kita untuk hidup sempurna seperti Bapa kita yang adalah sempurna. Percayakanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaranlah senantiasa di dalam kehidupan, dan berusahalah di dalam kehidupan ini untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kedamaian, ketenangan adalah janji Tuhan bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang senantiasa membaharui kehidupan kami. Terima kasih untuk panggilan firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran sebagai ciri khas kami orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebagai manusia kadangkala kami lemah Tuhan, kami tidak mampu hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon kepadamu, baharuilah hidup kami supaya hidup menurut kehendak Tuhan, senantiasa berikat pinggangkan kebenaran, senantiasa berkata benar, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran dimanapun kami berada. Berkatilah kami Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Anugerahi kami dengan kebaikan dan juga berkat-berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.